Ketika ada sesuatu yang mungkin itu tidak pantas untuk dilakukan, kita harus mengkomplainnya, teman-teman. Ada sebuah kisah, tapi saya akan mengambil cuplikannya bagaimana seorang anak itu harus menghargai orang tuanya. Seperti kisahnya Juraij. Juraij ini adalah anak yang sangat soleh, anak yang sangat berbakti kepada Allah, maksudnya sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dalam satu sepenggalan kisah beliau pernah didatangi ibunya di rumahnya pada saat itu, dan pada saat itu kebetulan sekali si Juraij ini, sahabat Nabi SAW ini lagi sholat sunnah, lagi sholat, melakukan ibadah sunnah pada saat itu di rumahnya. Lantas datang ibunya mengetuk pintunya, "Wahai Juraij." Tapi dia mendengar, namun pada saat itu lagi sholat. Namun dia berpikir pada saat sholatnya, apakah saya harus mendahulukan ibu saya atau melanjutkan sholat. Namun pada saat itu beliau memilih untuk melanjutkan sholat. Terus yang kedua kalinya ibunya memanggil dengan mengetuk pintu, "Wahai Juraij, wahai Juraij," dan sebagainya. Dan setelah itu dia berpikir lagi, tapi dia lebih mementingkan sholat sunnahnya. Yang ketiga kalinya dia ini dipanggil lagi oleh ibunya dengan mengetuk pintu, "Wahai Juraij." Tidak disaut sama dia, dan dia lebih memilih sholat sunnahnya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman, kalau misalkan ada yang wajib, kerjakan yang wajib. Panggilan orang tua itu adalah wajib bagi kita ikutin. Kalau yang pekerjaan yang sunnah boleh kita tinggalkan untuk melakukan yang wajib. Nah, itu teman-teman. Nah, lihat teman-teman, setelah panggilan ketiga dari ibunya, si Juraij ini didoain sama ibunya yang buruk. Intinya didoakan sama ibunya yang buruk pada saat itu, sehingga apa yang menjadi doa ibunya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah dalam satu waktu saya akan membuat video khusus full tentang kisah ini. Tapi yang menjadi pembahasan di sini, bagaimana seorang ibu itu sangat tinggi sekali derajatnya. Sangat tinggi sekali, kita harus menghormati ibu itu. Bahkan sholat sunat yang kita kerjakan pun boleh kita tinggalkan untuk memenuhi panggilan ibu. Itu kisah yang pertama. Ada lagi kisah yang lain. Ini sebagai contoh. Ini ada lagi kisah yang lain, kisah Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais Al-Qarni itu berjuang memenuhi apa yang menjadi keinginan ibunya. Ibunya ingin ke Mekah, ingin melakukan ibadah haji ke sana. Ingin melakukan ibadah haji. Tapi Uwais Al-Qarni ini tidak punya uang, bukan orang kaya dan sebagainya. Tapi lihat perjuangan Uwais Al-Qarni untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan ibunya. Beliau rela membeli anak kambing. Anak kambing, bisa dikatakan anak kambing, ada juga yang mengatakan anak sapi juga. Membeli itu yang kecil, terus dia itu setiap hari menggendong anak lembu itu. Setiap hari digendongnya naik turun gunung. Ternyata yang dilakukan Uwais Al-Qarni itu, dia itu sedang melatih badannya, melatih tubuhnya. Ketika nanti waktunya ibadah haji, dia itu bisa menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah, teman-teman. Itu beliau itu saking menghargai ibunya, saking menghormati ibunya, saking apa yang ibunya inginkan itu dia akan ikutin semua. Lihat perjuangan seorang anak, bagaimana dia menjunjung tinggi ibunya, tidak merendahkan ibunya. Walaupun dia tahu dia miskin, tapi dia akan berusaha melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati ibunya. Itu kisah yang kedua, bagaimana baktinya seorang anak terhadap ibunya. Saking menghormatinya anak terhadap ibunya juga. Kisah yang terakhir, sebagai contoh juga yang terakhir, ada kisah, saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang kisah ini, yaitu di mana ada tiga orang pemuda yang masuk di dalam gua, teman-teman, yang masuk di dalam gua. Terus mereka di dalam gua itu mempunyai keinginan masing-masing. Nah, terus ada salah satu orang ini, dia itu bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan apa yang dia lakukan terhadap ibunya. Jadi pemuda ini, dia itu pernah sekali waktu dia itu pergi mengambil rumput untuk ternaknya pada saat itu, sekembalinya dia dari mengambil rumput tersebut, ibu dan bapaknya itu sudah tidur. Namun dia tetap memerah susu ternaknya itu untuk kedua bapak dan ibunya. Tapi
Kalau teman-teman mendengar kisahnya, ibu bapaknya tadi kan lagi tidur. Akhirnya si anak ini menunggu ibunya dari pas malam itu sampai subuh, ditunggu oleh anaknya ini dan tidak membangunkan kedua orang tuanya. Anak istrinya itu menginginkan susunya, tapi apa yang dilakukan anak ini? Ntar dulu, istri anak ntar dulu. Yang pertama ibu bapak saya. Saking ibu bapak itu harus kita junjung tinggi. Saking kita itu harus menghormati orang tua kita. Tahu apa yang dilakukannya? Dia itu menunggu sampai subuh sehingga ibu bapaknya bangun dan memberikan susu itu. Padahal teman-teman, kalau secara logika kita itu sudah berbakti loh dengan kita memerah susu ternaknya itu dan diberikan kepada orang tua, disimpan di meja di samping tempat tidurnya. Kita itu sudah berbakti loh kepada ibu kita sebenarnya atau bapak kita sebenarnya. Tapi anak ini saking taunya akhlaknya kepada orang tuanya, dia itu rela menunggu orang tuanya bangun baru dikasihkan susu. Insya Allah ketiga kisah ini akan saya ceritakan lengkapnya di lain video. Tapi ini menjadi contoh teman-teman bahwa bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua, menjunjung tinggi orang tua itu. Bukan untuk bahan main-main. Kenapa kita harus membuat konten agar orang lain itu tonton konten kita, namun itu seperti, mohon maaf, merendahkan orang tua kita. Buat saya itu merendahkan loh teman-teman. Buat saya pribadi, kalau antum semua berbeda pendapat dengan saya gak apa-apa, tapi pendapat saya itu merendahkan orang tua. Bagaimana pandangan orang lain terhadap orang tua kita? Wah, bahkan saya sendiri berpendapat bahwa ternyata kok dia begitu ya sama orang tuanya. Kenapa kok nggak terlalu berharga ya orang tuanya di matanya dia, sehingga dia itu buat main-main seperti itu, sehingga tutup botol itu jatuh ke muka ibunya. Ya Allah ya Karim, teman-teman jangan melakukan hal demikian, itu tidak baik. Buat saya berdasarkan kisah-kisah ini kita harus menghargai orang tua kita, kita harus menjunjung tinggi orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita ini apa ya teman-teman, pokoknya intinya tolong jangan dilakukan hal-hal demikian. Kalaupun ingin membuat konten untuk orang lain tonton, buatlah yang lain yang lebih kreatif, buatlah yang lain itu yang lebih bermanfaat lagi. Bukan berarti kita itu ingin membuat konten agar kita viral atau dilihat sama orang, namun kita itu merendahkan orang tua kita. Tidak. Ingat, sekali lagi saya katakan, orang tua kita sudah mengandung kita, sudah melahirkan kita, mati pun dia mau asal anaknya atau kita itu lahir dengan selamat. Terus apakah itu balasan kamu? Tapi apakah itu bentuk cinta kamu kepada orang tuamu? Tunjukkan bentuk cintamu yang lain. Tunjukkan bahwa kamu sangat mencintai orang tuamu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan dia, hal-hal yang membuat dia bahagia sehingga dia itu bangga dengan kita, sehingga bangga dia telah melahirkan kita. Oke teman-teman, mungkin ini saja video dari saya untuk menanggapi video tersebut. Kalaupun ada, sekali lagi, kalaupun ada yang sependapat dengan saya, ya syukur. Kalaupun tidak ada, ya nggak apa-apa. Semua orang itu berhak untuk berpendapat apapun. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.